Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah, dosen dari FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini saya berada di lapangan sepak bola di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita akan peragakan ya bagaimana tes uji fisik ya, kemampuan fisik dari jamaah haji, dan juga bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani yang dilakukan secara latihan fisik melalui 6-minute walk test. Baik, mari kita simak bersama. Saya akan menjelaskan dulu, baru kemudian kita praktekkan. Baik, jadi untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu perlu dilakukan latihan fisik secara kontinu dan teratur. Ini yang menyelenggarakan puskesmas atau klinik secara berkelompok maupun mandiri. Jadi adik-adik itu bisa melakukannya, bahkan tanpa dokter pun bisa. Anda tinggal memberikan arahan, contoh. Nah, kemudian peserta atau calon jamaah haji itu akan melakukannya secara mandiri. Nah, juga bisa dilakukan secara berkelompok melalui suatu bimbingan. Nah, untuk penilaian dan pengukuran kebugaran jasmani, metode yang dilakukan yang umum atau yang sudah diakui adalah dengan Rockport Walking Test atau dengan 6-minute walking test. Pilihan pertama tetaplah Rockport Walking Test. Jadi nanti kita akan berjalan di lapangan bola ini yang kira-kira 1,6 km ya. Tapi didahului dengan pengisian kuesioner PAR-Q. Baik, simak ya, ini dia kuesioner PAR-Q. Ya. Kuesioner ini nanti akan terdiri dari identitas, berat badan, ya nanti harus diisi di sana. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, ada 7 pertanyaan di sini ya, yang harus diisi oleh peserta. Apakah dokter pernah mengatakan bahwa Anda menderita penyakit jantung? Ya. Apakah dokter pernah mengatakan bahwa tekanan darah Anda terlalu tinggi? Nah, semua itu ya, ini adalah untuk screening, karena Rockport ini cukup berat kalau dilakukan bagi mereka yang mempunyai komorbid, sehingga harus di screening dulu. Jika ada satu jawaban dari 7 pertanyaan ini ya, yang jawabannya adalah ya, maka Rockport ditunda. Kita akan lakukan konsultasi dulu kepada dokter ya. Jika Anda standby di situ, Anda adalah dokter dan ada perawatnya juga, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah, lalu dilakukan anamnesis pemeriksaan fisik ulang terhadap peserta, sehingga bisa dilanjutkan juga untuk pemeriksaan 6-minute walk test yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Nah, jika tidak, maka kita lanjutkan peserta itu boleh dilakukan pemeriksaan Rockport. Jadi nanti peserta diminta untuk berjalan konstan sesuai kemampuan, jalan ya, jadi bukan berlari, tapi kalau merasa bugar berlari juga boleh. Nanti yang akan dihitung adalah waktu tempuhnya. Jadi untuk mencapai 1,6 km itu bisa ditempuh dalam waktu berapa, begitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, kemudian metode ini dilakukan pada bidang area yang datar ya, jadi tidak dalam kondisi menanjak. Untuk peralatan yang disiapkan sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Ya, paling penting adalah ya lembar PAR-Q, kuesioner itu ya, PAR-Q ya. Ya, ini kemudian lintasannya ini ya, di lapangan ini ya, kita sudah hitung ya 1,6 km untuk kelilingnya. Kemudian stopwatch ya, stopwatch ini boleh pakai stopwatch standar atau dengan HP pun boleh, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian
nomor dada. Nah, nomor dada ini kan biasanya pesertanya kan nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Jadi pakai nomor dada. Jadi kita bisa tahu ini peserta nomor dada berapa, dapat waktu tempuhnya berapa. Jadi nanti kita tinggal tulis nomor 1 ditempuh berapa menit sekian detik. Nah, seperti itu. Nah, nanti sebelum melakukan pengukuran diminta untuk peregangan dulu seluruh tubuh, terutama otot-otot di kaki ya. Jadi pemanasan, peregangan dan pemanasan. Nah, ini 5-10 menit. Begitu oke, kita bisa, oh tadi yang belum saya sebut ya, peluit ya. Nah, itu kita bisa mulainya dengan peluit atau dengan aba-aba. 1, 2, 3, ya dimulai. Nah, begitu juga bisa. Nah, kemudian peserta akan berjalan mengikuti trek, mengelilingi lapangan sampai dengan finish ya, 1,6 km bisa ditempuh berapa menit dan berapa detik. Nanti akan dikonversikan ke tabel. Tabel ini akan berdasarkan umur dan jenis kelamin peserta. Ini saya tampilkan tabelnya. Nah, ini adalah lembar dulu yang harus diisi oleh petugas ya. Jadi sebelum mulai tadi kita cek nadinya berapa, tekanan darahnya berapa. Setelah tes juga kita catat ya, nadinya berapa. Nah, nanti setelah itu baru ditulis ya, kategorinya masuk mana sesuai tabel. Ya, di sini ada catatan dokter spesialis kedokteran olahraga. Ini yang ideal memang dilakukan oleh dokter tersebut, tapi karena masih terbatas sekali, spesialis tersebut boleh, sangat boleh, bahkan dianjurkan dilakukan oleh dokter umum yang sudah terlatih. Ya, ini tabelnya ya. Jadi dari rockpot tadi kita bisa masukkan ke kategori baik, baik sekali, cukup, kurang, kurang sekali. Nah, syaratnya untuk istitoah, kan tujuannya adalah istitoah ya, adalah yang cukup ke atas. Nah, kalau kurang, kurang sekali berarti nanti kita anjurkan untuk latihan jasmani ya, latihan jasmani dengan target ini. Jadi nanti disampaikan aja untuk berjalan paling tidak 1,6 setiap hari ya sebisanya. Nah, nanti dengan targetnya diberitahu ya, targetnya adalah cukup. Jadi kalau usianya 40 ya kalau bisa ditempuh 14. Jadi biarkan calon jamaah haji itu mengulang-ulang rockpot sendiri di rumah ya, dengan rutenya sendiri dan dilakukan sesering mungkin. Jadi kalau idealnya setiap hari itu dilakukan ya. Atau Anda bisa sarankan juga untuk latihan kebugarannya tidak harus rockpot. Jadi rockpot ini kan hanya untuk evaluasi ya. Jadi 30 menit setiap hari ya, 30 menit setiap hari rutin dilakukan, tidak pakai bolos, tidak pakai bolong. Nah, itu nanti akan meningkatkan kebugarannya. Nah, terus nanti setiap sebulan sekali atau seminggu sekali juga boleh dites rockpot sendiri, dia pakai hitung waktu sendiri. Nah, ketika hasilnya sudah cukup baik, ketika nanti evaluasi ya, pemeriksaan tahap 2 maupun 3 diuji rockpot lagi akan lulus. Jadi kira-kira begitu gambarannya untuk tes kebugaran persiapan haji ini. Itu kalau yang dengan rockpot ya, ketika PARQ-nya lolos. Nah, kalau PARQ-nya tidak lolos, maka metode berikutnya sesuai gambar ini ya, ini namanya 6-minute walk test. Jadi uji latih jalan selama 6 menit. Jadi yang dinilai adalah 6 menit bisa mencapai berapa. Kalau rockpot tadi 1,6 kilo ditempuh dalam waktu berapa. Nah, kalau 6 minute dibalik, dalam waktu 6 menit bisa menempuh berapa meter. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya berjalan, kalau yang di sini ya, bukan berlari ya. Ini kalau ini berjalan sebisanya. Nah, ini dilakukan kalau PARQ-nya tidak lolos. Dan kemudian ada kontraindikasinya. Kalau dia ada kontraindikasi ya tidak bisa dilakukan ya, tidak istitoah. Coba ini kita lihat slide berikutnya ya, ini ada kontraindikasi ya. Kontraindikasi yang pertama adalah riwayat angina pectoris yang tidak stabil ya, sesuai dari kuliah saya ya. Nah, ini kalau ada yang tidak stabil ya, di mana dia nyeri dadanya masih sering ya, maka harus di katetrisasi dulu ya, dibuktikan dulu itu benar-benar dari jantung bukan. Kalau memang ternyata terbukti ada penyempitan, berarti harus
pasang stand dulu atau di bypass dulu, nah baru nanti eligible. Nah ditesnya dengan 6 minute. Nah kemudian infak miokard, baru aja serangan jantung ya, sebelum pemeriksaan ya biar istirahat dulu, biar recovery dulu, rehabilitasi dulu nanti. 1 bulan itu belum boleh dilakukan, nanti setelah 1 bulan boleh di 6 minute walk test. Kalau ternyata 6 minute walk testnya bagus, jadi istitoah gitu ya. Tekanan darah juga nggak boleh tinggi, di atas 180 tidak boleh. Diastoliknya juga, tadi 180 itu sistolik, kalau yang 100 diastolik. Dan frekuensi denyut nadi istirahatnya juga tidak boleh lebih dari 120. Oleh karena itu sama dengan rockpot tadi sebenarnya, rockpot juga ada kontraindikasinya ini ya. Itu dilakukan di awal, sebelum dilakukan uji. Nah, kalau ada kontraindikasi seperti ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, kalau perlengkapan yang dibutuhkan, wah ini agak lebih banyak ya, karena ini butuh tempat ya, butuh tempat area yang datar, tapi ini sebenarnya bisa juga dilakukan di lorong. Nanti batas-batasnya, nanti setiap 30 meter, atau 10 meter, atau tiap 1 meter, atau tiap 3 meter, 2 meter, itu dikasih lakban untuk penanda, ini berapa meter gitu ya. Nah, itu diajarkan pada jemaah hajinya kalau nanti mau mencoba melakukan uji 6 minute walk test sendiri di rumah gitu. Nah, kalau yang lainnya ada stopwatch ya, itu sama. Nah, yang berbeda di sini adalah ada 3 ini. Counter itu alat penghitung. Jadi karena ini sifatnya lab ya. Jadi misalkan dari sini ke ujung itu 100 meter, balik ke sini 100 meter, maka kita harus pakai counter selain stopwatch ya. Counter stopwatch itu untuk menghitung 6 menitnya. Nah, counter itu adalah dia berhasil melewati itu berapa meter bolak-balik itu. Ya, misalnya 100 meter, tapi yang umum adalah 30 meter aja. Jadi kita nanti pakai kelepatan 30 meter. Jadi misalnya dia bisa bolak-balik 30 sampai 5 kali, berarti dia 30 kali 5. Berarti dia bisa menempuh 150 meter dalam 6 menit. Nah, untuk baliknya itu diberi tanda ini bisa pakai kon kerucut itu, yang orange itu, atau pakai apapun, bisa tiang atau apa, atau kursi itu juga bisa, jadi tidak harus kon. Nah, nanti untuk dia, kalau setelah mencapai kursi itu, tolong putar balik, nah seperti itu. Ya, berarti sudah 1 lap, nanti ke tempat kita 1 lap lagi, jadi 2 lap. Nah, kalau pasiennya itu Anda kira Anda sudah asesmen ya di awal, itu memiliki resiko tinggi kalau terjadi kolaps atau sesak napas di jalan saat melakukan tes, maka ada baiknya kita dampingi dengan membawa kursi atau disediakan kursi tiap 1 meter ya, atau tiap 3 meter, terserah, atau didampingi. Kursi plastik kan enak tuh dibawa, jadi kita ikut nemenin ya. Jadi sewaktu-waktu pasiennya itu kelelahan, sesek, kita bisa segera antar kursi itu mendekati pasien, jadi pasiennya segera bisa duduk ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kalau mau lanjut boleh, kalau tidak ya berarti hanya yang bisa ditempuh sekian meter saja. Jadi kira-kira begitu. Nah, nanti cara pelaksanaannya ya begitu ya. Sama tadi dengan rockpot, ada 5 sampai 10 menit untuk pemanasan dulu ya. Terus ini nanti dimasukkan ke tabel hasilnya, ketemunya berapa meter. Targetnya adalah cukup ya, sesuai dengan usia dan jenis kelamin, seperti halnya rockpot tadi. Nah, kalau kita bisa mencapai angka cukup, maka istitoah. Kalau belum, nah berarti harus latihan dulu. Nah, cara latihannya sama ya. Anda bisa sampaikan ke pasiennya untuk menguji sendiri dengan 6 minute ini, 6 menit kira-kira bisa mencapai berapa meter pasien tersebut di rumah. Atau ya tadi kita rutinkan aja untuk latihan tiap hari 30 menit, jalan semampunya, kalau capek istirahat. Nanti harapannya akan makin membaik untuk kebugarannya. Nah, sehingga nanti akan aman ini kalau dengan masuk ke kategori cukup ke atas ini, untuk berangkat haji akan aman, atau kita sebut dengan salah istilahnya istitoah. Oke. Ya,
itu kira-kira penjelasan saya. Nah, setelah ini kita akan coba praktek ya di lapangan. Nanti kita akan coba parkir kan gampang ya, tinggal ngisi ya. Oke, baik. Nanti kita akan setelah ini kita akan coba untuk tes ya, tes peragakan caranya melakukan rock pot ya. Sambil sebelumnya ngisi parkir dulu ya, kita coba isi parkirnya. Nanti kita isi dengan tidak semua ya, sehingga kita eligible. Terus kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah, nadi ya. Nah, kemudian kita lakukan lari atau jalan-jalan cepat lah. Nanti kita coba untuk mengitari lapangan ya secara metode rock pot. Kira-kira dapat berapa menit ini ya, masih bugar tidak kita ini masuknya. Nah, kemudian kita juga coba juga sekalian 6 minute walk test, tapi nanti di lapangan ini juga nanti kita ukur 30 meter, kita kasih kon, terus kemudian balik ya. Harapannya dapat berapa nanti kita lihat ya. Oke, begitu. Mari kita simak bersama-sama. Ya, assalamualaikum Mas Yazid. Ini akan dites untuk persiapan berangkat haji ya Mas Yazid. Nanti akan ngisi data diri, berat badan, tinggi badan. Kemudian akan saya tensi, ukur nadi. Terus nanti Mas Yazid jalan mengelilingi lapangan ini. Ini lapangan kira-kira 1,6 kilo ya. Nanti dihitung bisa mencapai sekali menyelesaikan ini itu dalam waktu berapa menit. Nah, itu nanti ada hitungannya sesuai usia dan jenis kelamin. Nanti kita bisa tentukan apa Mas Yazid itu sudah layak belum untuk berangkat haji, untuk dari segi kebugarannya. Kira-kira gitu ya. Ini ada kuesioner, diisi dulu, monggo. Mari Mas, sini. Prosesnya ini, proses pemasangan tensi. Ya. Ya, oke. Jadi sudah ada nomor 1, siap ini dan tensinya. Oke. Siap-siap, nanti saya kasih aba-aba 5 kali putaran ya, 5 kali. Oke ya, nunggu aba-aba ya. 1, 2, 3. Satu menit 45 detik.
Ya, 4 menit 15. Ternyata kram tidak bisa menyelesaikan 1,6 km, sehingga ujinya kita rubah menjadi 6 minute walk test ya. Nanti kita harus, kalau begini tidak selesai Rockport, itu berarti kan tidak bisa untuk lanjut ke haji ya, harus dilakukan pembinaan dulu. Jadi edukasi supaya lebih melakukan aktivitas fisik ya, olahraga yang lebih teratur ya. Nah, terus setelah ini akan kita tes sebenarnya bagaimana kebugarannya kalau dengan 6 minute walk test. Jadi tidak dalam kondisi lari dengan Rockport. Nanti kita pakai probandus yang lain. Oke? Ya, nanti silakan dicoba di rumah. 1,6. Jadi tidak harus di lapangan panjang seperti ini. Ya, ini tadi hitungan saya adalah 150 dan 100. Jadi untuk dapat 1,6 ya kurang lebih 5 putaran, tapi baru dapat 3 putaran ya. Sebenarnya sudah cukup bagus tadi 7 menit. Harusnya bisa sampai kalau selesai, tapi ternyata kram di tengah jalan. Jadi tesnya tidak selesai. Ya. Oke, kita lanjut ke 6 minute walk test. Ya, baik. Untuk tes berikutnya adalah 6 minute walk test ya. Nah, itu membutuhkan alat, bisa dengan lakban ya, tidak harus dengan kon. Ya, nanti diukur tiap 3 meter, diberikan tanda, lalu nanti putar balik. Ini probandus kita yang berikutnya adalah Pak Poniman ini, karena udah sepuh kita tidak Rockport aja, kita 6 menit ya Pak ya. Oke, nanti 6 menit bisa ditempuh berapa? Mari kita lihat cara persiapannya ya.
Yuk, Mak. Jalan. Oke, silakan duduk. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mari tensi dulu. Baik adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama uji 6 minute walk test ya kepada Pak Poniman. Nanti tugas adik-adik hitung kira-kira Pak Poniman tadi masuk kriteria apa, apakah layak haji atau tidak gitu ya. Tadi sudah di dalam 6 menit berapa yang ditempuh, terus tinggal dimasukkan. Saya beri informasi usianya berapa tadi Pak Poniman? 48 tahun ya, laki-laki. Jadi silahkan Anda hitung. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.